Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membagikan informasi penting dan yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian daftar riwayat hidup dalam pemberkasan CPNS formasi tahun 2019. Nah, buat kalian yang sudah penasaran bagaimana tata caranya dan hal-hal penting apa yang harus dipersiapkan dan diperhatikan agar nanti lancar pada saat pemberkasan, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah sampai pada tahap SKB, pasti saat ini teman-teman sedang deg-degan menunggu hasil pengumuman yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020 besok. Jadi buat teman-teman diperbanyak doanya, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi penting tentang pengisian daftar riwayat hidup dalam pemberkasan CPNS formasi tahun 2019 yang direncanakan juga akan dilaksanakan secara digital. Jadi teman-teman kemarin resmi dari BKN itu sudah mengunggah di YouTube-nya BKN di ASN Kini Beda. Teman-teman juga bisa cek di sana. Itu BKN sudah upload tentang tutorial pemberkasan CPNS formasi tahun 2019. Nah, di sana itu sudah ada tutorialnya. Nah, tapi di video kali ini itu kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan yang harus dipersiapkan agar nanti pada saat pengisian itu teman-teman bisa lancar dan tidak ada permasalahan. Nah, jadi kita akan bahas itu di video kali ini. Nah, jadi di pengisian daftar riwayat hidup itu nanti setidaknya itu ada 6 poin atau 6 tahapan yang harus teman-teman isi. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus mengisi biodata. Nah, dalam pengisian biodata ini adalah bagian yang sangat penting karena bagian ini akan digunakan untuk pengusulan NIP, teman-teman. Jadi teman-teman ketika mengisi harus benar-benar sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Nah, di biodata ini nanti teman-teman akan mengisi nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, alamat rumah, email, dan lain-lain yang terkait dengan biodata teman-teman. Nah, karena ini akan digunakan sebagai data untuk pengusulan NIP, maka teman-teman harus benar-benar pastikan berulang kali data yang teman-teman masukkan itu harus benar dan harus sesuai dengan yang diminta teman-teman. Maka nanti sebelum mengisi, teman-teman sudah harus menyiapkan dokumen yang akan teman-teman jadikan dasar untuk pengisian, misalnya KK, KTP, ijazah. Nah, jadi teman-teman nanti itu sudah tidak perlu mencari-cari lagi gitu ketika ada data-data yang teman-teman butuhkan untuk pengisian itu. Nah, kemudian teman-teman harus mengikuti sesuai dengan yang diminta teman-teman. Misalnya di kolom nama itu tertulis di bawahnya nama tanpa gelar. Jadi teman-teman tuliskan nama teman-teman, nama lengkapnya tanpa gelar. Karena kemarin dari yang diupload oleh BKN di ASN Kini Beda itu kemarin pada saat pendaftaran administrasi itu banyak yang diminta untuk menuliskan nama tanpa gelar, itu mereka menuliskannya dengan gelar. Nah, itu kan tidak sesuai dengan permintaan. Nah, teman-teman hati-hati baca yang diminta. Itu biasanya di kolom bagian bawahnya itu ada keterangannya teman-teman. Dibaca dulu dan tidak perlu tergesa-gesa karena data ini akan digunakan untuk pengusulan NIP teman-teman dan kelancarannya itu bergantung pada data yang teman-teman isikan. Nah, jadi di kolom biodata ini nanti teman-teman silahkan diisikan dengan benar dan dicek berulang kali. Itu bagian yang pertama. Nah, kemudian di bagian kedua nanti teman-teman akan mengisikan tentang pendidikan. Nah, sebelum teman-teman mulai mengisi di poin pendidikan ini, teman-teman harus menyiapkan ijazah yang teman-teman punya dan digunakan untuk melamar kemarin. Nah, karena nanti di sini teman-teman akan mengisi nama perguruan tinggi, akreditasi, nomor ijazah, dan lain-lain gitu. Jadi
teman-teman siapkan dulu ijazahnya sehingga nanti ketika teman-teman mulai pengisian itu sudah lancar dan tidak ada kendala. Nah, pastikan nanti data-data yang teman-teman isi di pendidikan ini juga sesuai dengan dokumen aslinya yang teman-teman miliki. Hindari kesalahan-kesalahan yang mungkin kemarin terjadi ketika administrasi. Jangan sampai pada saat pemberkasan ini salah, karena nanti ini digunakan sebagai patokan untuk teman-teman diusulkan NIP-nya. Jadi lebih berhati-hati dan dicek secara berulang. Nah, kemudian yang poin yang ketiga yaitu pekerjaan. Nah, di bagian poin pekerjaan ini nanti teman-teman akan mengisikan tentang riwayat pekerjaan, teman-teman pernah bekerja di mana saja, berapa lama, dan juga riwayat penghargaan dan prestasi yang mungkin pernah teman-teman dapatkan. Nah, buat teman-teman yang masih fresh graduate misalnya, belum pernah bekerja, tidak perlu bingung teman-teman, atau yang tidak punya penghargaan dan prestasi, tidak perlu bingung. Kalau memang teman-teman tidak pernah punya prestasi, tidak pernah punya penghargaan, dan juga belum punya riwayat bekerja, tidak apa-apa, teman-teman tinggal dikosongi saja. Jadi ini kolom ini disediakan bagi yang telah memiliki riwayat pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak apa-apa, tidak masalah, silakan teman-teman kosongi saja. Itu bagian yang pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu poin keluarga. Nah, untuk mengisi pada poin ini, teman-teman bisa menyiapkan dokumen misalnya KK sebagai dasar teman-teman untuk mengisi bagian keluarga ini. Nah, buat teman-teman yang sudah berkeluarga, nanti di sini juga teman-teman bisa isikan tentang data suami atau data istri sesuai dengan yang ada di sana. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti kolom-kolom yang ada di sana dan pastikan teman-teman mengisi sesuai dengan yang diminta. Biasanya kalau misalnya ada permintaan khusus, itu di bawahnya itu akan ada keterangan kecil. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Dan sebelum nanti teman-teman lanjut ke yang selanjutnya, pastikan teman-teman sudah cek terlebih dahulu bahwa semua data yang teman-teman isikan sudah benar dan sudah sesuai dengan dokumen aslinya. Nah, itu poin keempat. Selanjutnya nanti teman-teman akan lanjut di tahapan yang kelima, yaitu teman-teman harus mengisi tentang organisasi. Nah, pada poin ini teman-teman bisa mengisikan riwayat organisasi yang pernah teman-teman ikuti gitu. Apakah itu organisasi pemerintah atau misalnya organisasi independen. Nah, teman-teman bisa isikan riwayat organisasi yang pernah teman-teman ikuti di sana. Nanti di sana ada kolom-kolomnya sesuai dengan yang diminta. Teman-teman tinggal mengisi sesuai dengan pengalaman teman-teman pernah mengikuti organisasi apa. Jika teman-teman misalnya tidak pernah mengikuti organisasi, berarti teman-teman tidak perlu mengisi dan bisa dikosongkan. Dan teman-teman akan lanjut di tahapan yang keenam atau yang terakhir, yaitu unggah dokumen. Nah, ini adalah tahapan yang sangat penting dan teman-teman harus siapkan dengan baik dokumen-dokumennya yang nanti harus di-upload atau diunggah di tahapan yang keenam ini. Nah, apa saja dokumen yang harus diunggah pada saat nanti pengisian daftar riwayat hidup ini? Nah, langsung saja kita bahas satu persatu apa saja dokumennya. Dokumen yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah file scan ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Ukuran maksimalnya yaitu 500 KB dan harus dalam format PDF. Nah, jadi teman-teman yang harus teman-teman siapkan sekarang adalah scan ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Maksudnya di sini adalah ijazah yang teman-teman gunakan untuk melamar formasi CPNS sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar dan telah disyaratkan oleh BKN. Jadi misalnya teman-teman itu pendidikan terakhirnya S2, tetapi teman-teman itu kemarin melamar untuk S1 misalnya pendidikan olahraga. Nah, maka yang teman-teman upload di sini adalah yang S1 pendidikan olahraga yang sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar. Atau misalnya teman-teman punya dua
ijazah S1. Teman-teman pernah kuliah S1 2 kali. Misalnya satunya itu S1 akuntansi dan satunya S1 matematika. Nah, tetapi teman-teman kemarin itu melamar di formasi yang dia kualifikasi pendidikannya adalah S1 akuntansi. Maka yang teman-teman upload adalah yang S1 akuntansi. Yang S1 matematika tidak bisa teman-teman daftarkan. Jadi ijazah yang diupload di sini itu adalah yang sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar. Nah, itu silakan dipersiapkan dari sekarang. Bisa teman-teman scan dan kemudian untuk ukurannya bisa teman-teman atur maksimal itu 500 KB. Jadi jangan melebihi 500 KB teman-teman. Nanti tidak akan bisa diunggah. Dan formatnya juga harus PDF. Nah, itu adalah file atau dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua yaitu transkrip nilai yang digunakan untuk melamar formasi CPNS. Nah, ini adalah transkrip nilai yang ada pada ijazah. Jadi yang sesuai dengan yang teman-teman lamar ya. Kalau misalnya teman-teman tadi melamar untuk S1 akuntansi, ya berarti transkrip nilainya adalah transkrip nilai pada saat teman-teman mendapatkan ijazah S1 akuntansi tersebut. Nah, transkrip nilai juga teman-teman scan dan kemudian teman-teman atur untuk ukurannya maksimal 500 KB dan harus dalam format PDF, bukan format JPEG atau yang lainnya ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk diunggah dan tidak ada masalah. Selanjutnya untuk dokumen yang ketiga yaitu surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani oleh peserta SSCN. Ukuran maksimal 500 KB dalam bentuk PDF. Nah, untuk template surat pernyataannya itu nanti bisa teman-teman unduh. Jadi tidak perlu takut atau perlu bingung formatnya seperti apa surat pernyataannya. Itu bisa teman-teman unduh, kemudian teman-teman isi dan teman-teman print kemudian scan, atau bisa langsung teman-teman jadikan dalam format PDF kemudian teman-teman unggah. Nah, kemudian dokumen yang keempat adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku pada saat melamar. Ukurannya juga harus maksimal 500 KB dan harus dalam format PDF. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya SKCK, silahkan segera mengurus SKCK, kemudian nanti teman-teman scan dan teman-teman jadikan di format PDF. Nah, buat teman-teman yang sudah punya SKCK, pastikan bahwa SKCK teman-teman itu masih berlaku. Jadi jangan sampai SKCK-nya itu sudah tidak berlaku, teman-teman. Teman-teman bisa cek di SKCK teman-teman, di sana ada masa berlakunya. Pastikan SKCK-nya itu masih berlaku supaya nanti tidak ada masalah dalam pemberkasannya. Nah, selanjutnya yaitu dokumen yang kelima, yaitu file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi adalah bahwa dokter yang nanti akan mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani teman-teman itu harus yang berstatus PNS, teman-teman. Jadi dokternya harus punya NIP. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai nanti teman-teman sudah mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani tetapi tidak memenuhi peraturan yang disyaratkan, yaitu dokternya harus dokter yang sudah PNS. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan. Nah, kemudian yang keenam yaitu file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan bahwa yang mengeluarkan harus dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, buat teman-teman yang belum mengurus, teman-teman bisa mulai urus, kemudian teman-teman scan filenya dan teman-teman jadikan di format PDF. Nah, yang selanjutnya yaitu file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Ukuran maksimal 500 KB dan harus dalam bentuk PDF. Nah, untuk yang file ini atau dokumen yang tentang bukti pengalaman kerja ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja. Nah, ini juga harus dilegalisir teman-teman oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa teman-teman pernah punya pengalaman kerja di sana. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bekerja atau masih fresh graduate atau memang belum pernah bekerja, teman-teman bisa untuk mengosongkan atau melewati di dokumen yang satu ini. Jadi untuk dokumen khusus, dokumen tentang
pengalaman kerja ini bisa teman-teman lewati. Tetapi untuk dokumen yang lainnya wajib diunggah ya teman-teman. Yang bisa dilewati itu hanya yang pengalaman kerja ini. Jika memang teman-teman tidak pernah bekerja, maka teman-teman tidak perlu mengunggah bukti pengalaman kerja. Nah, yang terakhir yaitu file scan daftar riwayat hidup yang diunduh di web SSCN 2019 dan sudah ditandatangani oleh peserta SSCN. Nah, ini didapatkannya dari mana? Didapatkannya ya tadi ketika teman-teman sudah mengisi daftar riwayat hidup di SSCN. Jadi teman-teman login di SSCN, kemudian tadi teman-teman mengisi dari yang mulai biodata, pendidikan, sampai yang terakhir. Nah, kemudian kalau sudah selesai itu teman-teman klik cetak. Nah, kemudian teman-teman print dan teman-teman tanda tangani dan bermaterai. Kemudian teman-teman scan jadikan PDF dan diunggah di laman ini. Nah, jadi itu dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan dari sekarang untuk nanti pengunggahan untuk pemberkasan digital formasi tahun 2019. Mudah-mudahan nanti prosesnya lancar semua teman-teman dan teman-teman bisa diusulkan NIP-nya dan bisa mendapatkan SK pengangkatan sebagai CPNS. Mudah-mudahan membantu. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.